Jadi Borge dengan bermain di area ini seharusnya udah dapetin pundi-pundi poin eliminasi ya, objektifnya udah dapet gitu. Tinggal bagaimana mereka bakal coba untuk main dengan tempo yang lebih lambat lagi. Sedangkan kalau kita melihat ARF atau SCF paling span nih, mau tidak mau mereka harus menahan diri ya. Pertama mereka berada di area open field, resource mereka juga belum cukup mumpuni. Dan ini yang membuat mungkin dari seorang Chris akan cukup kesulitan. Lihat dari Fast dan juga helmnya level 1 ditabrak juga. AWM di tangan tapi masih belum cukup juga. Masih coba ditahan dengan adanya keluar. Tapi dua player udah mulai datang dan tidak akan bisa bertahan. Kardo berhasil dapetin satu orang di sana. Wah nggak punya apa-apa, cuma punya medkit satu doang. Tapi tim Vagos lagi dan lagi ya. Tadi 12, sekarang 12 lagi. Jadi dari tim Vagos kali ini bener-bener harus nonton aja hari ini. 3 game mereka nggak bermain dengan sangat baik sama sekali. Ini benar-benar PR ya buat tim Vagos. Gue harap tim Vagos bisa melakukan evaluasi besar-besaran untuk di week selanjutnya. Biar nggak terjadi ya minimal untuk game selanjutnya lah. 3 game terakhir dan juga week depan gitu. Tapi kita lihat kali ini dari seorang Dels ternyata. Aduh kelihatan jelas itu Dels. Gimana tuh lagi melihat pemandangan apa gimana? Benar-benar santai ya. Tadi sebelum ditembak nggak buka global sama sekali loh. Memberi vision terhadap musuhnya malah ya. Tapi dari seorang Dels mundur ke arah belakang kali ini cukup aware. Nampaknya melakukan regrouping terlebih dahulu dengan teman-temannya. 5 poin eliminasi tidak boleh greedy ya. Itu masih belum cukup loh. Harus ditambah lagi. Jadi jangan terlalu greedy. Harus lebih respect lagi terhadap musuhnya. 2-2. Penebaran posisi dari teman-teman Genesis Dogma. Kali ini di arah belakang Yos. Tapi nampaknya terkena beberapa damage yang mengikis HP-nya. Namun kita lihat dari seorang Jujun. Kali ini masih cukup hati-hati nampaknya Bayu Kodok. Nih JSLux kalau sampai menang ini bakal jadi bagus banget. Karena mereka dapat stadium. Resource notabene banyak. Masuk ke area mid game bakal enak banget. Tapi ternyata Gendra kali ini akan berhadapan dengan satu anggota dari Tora terlebih dahulu. Jarteji di area belakang. Coba menutup diri dengan adanya Global bersembunyi di bawah jembatan, tapi pengejaran sudah pasti akan dilakukan. Lihat di atas kepala seorang Jarteji ada 2 anggota. Sedangkan untuk 3 player lainnya dari Kagendra itu berada di posisi yang sangat-sangat jauh. Last ini bakal sulit untuk Jarteji jika tertangkap basah. Tapi yang menarik memang Kagendra cukup berani kali ini ternyata coba menyambangi ke area tenda darurat terlebih dahulu. Raf di sana. Berhasilkah atau tidak? Ternyata tidak sempat menyelamatkan nyawa dari seorang Rin. Karena Global juga sedikit terlambat. Justru tembakan-tembakan dari Torat yang membuat mereka juga harus kewalahan kali ini. Rival datang berhasil mendapatkan 1 orang Darkal. 1 vision, 1 mata dari arah Torat sudah diambil. Kagendra udah mulai unggul dengan didapatkannya 2 player sekaligus. Wah didapatkan 2 player sekaligus. Kali ini dari Kagendra harusnya lebih leluasa lagi untuk melakukan serangan terhadap teman-teman tim Torat. Ada Gloom Melter juga dilemparkan ke arah depan oleh seorang Raf kali ini. Beberapa peluru panas juga sudah dilontarkan ke arah depan. Namun nampaknya jarak yang cukup jauh kali ini membuat Raf harus menahan dulu. Ini sesi yang ia lakukan, tapi kita lihat di sisi lain Dal. 1 jump shot yang membuahkan hasil kali ini. 1 orang berhasil di ending lagi. 9 poin eliminasi Bayu, menit 4. Iya ini JSLux kalah berarti ya. 3 orangnya tumbang. Dan itu akan membuat 1 orang ya PR-nya besar banget. Bagaimana mereka harus coba reset ulang lagi. Masuk menit ke-5 dan kita melihat Torat yang sudah reset ulang akan menyambangi Kagendra kembali. Kagendra belum pindah tempat juga, cukup berani. Padahal dari tadi kita tahu ya, mereka dari Kagendra sudah dapetin 1 ke arah seorang Darkol. Itu Reva udah dapat info bagus banget. Darkolnya nggak ada nih, tinggal keputusannya mau dilanjutin. Mau tempur maksa ke arah jembatan atau pindah keluar dari tenda darurat yang mereka duduki. Tapi ternyata 1 playernya masih disisakan di sana menjaga sisi belakang dari seorang Torat itu sendiri. Dan ternyata Toratnya juga cukup komit sehingga mampu untuk mengeksekusi 1 player yang tersisa di dalam tenda darurat. Tapi EVOS tadi sempat terpisah cukup jauh antara satu sama lain. Di awal gue udah sempat bilang bagaimana Forest Raid seharusnya bisa diamankan oleh EVOS. Kemudian opsinya jadi banyak. Mau ke atas mau ke bawah itu bakal jadi opsi yang bagus jika mereka mau main berani dan agresif. Tapi nyatanya mereka bermain secara terpisah. Sekarang sudah mulai berkumpul kembali. Bahkan masuk menit ke-5 mereka masih belum keluar dari arah Forest Raid. Ya playing safe ya dari Force Divine sendiri. Mereka coba kalau misalnya tadi Bayu udah bilang lagi itu mereka split positioning, itu mungkin mereka ingin memperluas informasi mereka aja, ingin mencari di mana kira-kira jalur rotasi musuh mereka, ada musuh di mana aja, ada berapa tim yang siap di dekat mereka. Dan mereka udah cukup dapat informasi itu, akhirnya mereka regroup dan mereka stay aja di sana bermain dengan aman. Mungkin menghindari habis buaya terbit Latusun ya, karena juga ini masih menit ke-6 dan circle-nya pun masih jauh juga. Mereka masih membaca kemana arah circle-nya akan bergerak, zonanya baru mau jalan juga. Jadi menurut gue sih gak masalah playing safe kayak EVOS Divine karena mereka juga belum ada yang ganggu sejauh ini gitu. Untuk tim-tim lain pun sama, nggak ada pergesekan yang terjadi yang cukup krusial. Hanya beberapa fight aja yang tadi kita sempat lihat. Namun sisanya semua tim bermain dengan cukup aman. Kalau lu lihat ini benar-benar tim-tim
mereka mainnya sabar banget di tempat yang udah mereka singgahi. Dan kali ini circle-nya akan bouncing kira-kira ke arah mana. Oke, masih dekat sama EVOS Divine. Gue rasa EVOS Divine akan nahan dulu, tapi yang gak bisa ditahan ternyata Indostar kali ini. Extender tertabrak sudah, tembakannya tidak bisa dihalau kali ini. 1 orang 1 jam dari seorang Kocel, namun nampaknya tidak maksimal. 3 player harus terjatuh, Lim tersisa seorang diri. Lone Survivor kali ini harus mundur ke arah belakang. Namun tim SCF masih ingin lebih nampaknya, namun tidak terpantau pergerakan dari seorang Lim. Iya, tadi ada pertempuran yang memang cukup intens ya. 2 anggota JS Lux yang coba untuk bertempur terlebih dahulu disambangi sama Indostar. Kemudian ternyata SCF datang pada saat waktu yang tepat. Dan kita tahu di momen yang tepat dari area SCF bisa dapetin 2 player sekaligus. Padahal tadi Jujun bisa gue bilang cukup bagus. Dia menggunakan mini Uzi doang, memaksimalkan 1 kompon airdrop doang di sana. Kemudian dia mampu untuk menumbangkan 1 player. Dan itu menjadi kunci kemenangan dari JS Lux yang nyatanya ditutupnya sama SCF justru. Dan itu malah menguntungkan SCF. Tapi yang jelas itu merugikan secara besar terhadap Indostar yang mengirim 3 player sekaligus soalnya. Ya, jadi tinggal sisa 1 orang ya kalau kayak gitu. Nah kita lihat kali ini total poin ya sambil menunggu adanya fight lagi yang terjadi. Tim Onyx 39 poinnya dan tim Torrent 29. Ini di game ketiga kita melihat masih belum ada lagi gempuran dari tim Onyx karena baru 2 poin ya. Kalau kita lihat di total poin mereka di samping kanan ada 39 tapi kali ini masih 2 poin doang nih. Dari tim Onyx 2 poin eliminasi masih belum terlihat cukup agresif ya. Onyx mungkin kalau misal kita bisa simpulkan dari game 1 sampai game 2 mereka udah bermain dengan sangat agresif dan kali ini mereka mau main agak sedikit santai. Tadi sih di game kedua kenapa mereka mainnya banyak banget poin eliminasinya karena mereka emang juga tabrakan sama banyak tim ya sekaligus. Nah, kalau kali ini masih aman sih. Mereka emang rotasinya juga dari tadi nggak ketemu sama siapapun gitu kan, cuman bisa dapetin 2 poin eliminasi. It's okay, no problem. Untuk Onyx karena tadi udah mendapatkan poin tinggi juga, tinggal sekarang Onyx juga akan melakukan rotasi pinggiran terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat dari minimap, sebenarnya yang berada di depan Onyx itu adalah Genesis Dogma yang sedang mengamankan 1 Arsenal kali ini. Namun di sisi lain ada MBR yang sebenarnya dari tadi tim yang cukup jarang kita lihat bertempur, tapi tiba-tiba tumbang, tiba-tiba bisa dapetin poin eliminasi. JS Lux di sisi lain juga harus tumbang di posisi 11. MBR sudah mulai terkunci di arah garisan. Yang bahkan kalau kita melihat dari arah Torrent sudah ada 5 poin eliminasi di tangannya. Langsung bermain secara lebih agresif. Langsung ditutup, tidak mampu bertahan. Bahkan Besto hanya menunggu ajalnya datang. Ya dari segi manpower udah kekurangan MBR, terus juga dari posisi mereka udah cukup terjepit dengan adanya zona di belakang mereka dan juga tim Torrent. Dengan perbekalan yang cukup lo bisa lihat North aja dia punya 12 glue wall gitu ya, dan itu menurut gue cukup banget untuk melakukan inisiasi terhadap siapapun musuhnya yang ada di dekat mereka. Tapi keputusan dari tim Torrent untuk nge-clear area belakang itu udah bagus banget menurut gue, membuat akhirnya rotasi mereka yang selanjutnya nggak khawatir buat di backstep sama siapapun ya. Namun dari sisi kiri dan kanan masih belum tahu apakah ada tim lain yang bisa untuk melakukan cutting rotation terhadap mereka, dan kita lihat kali ini zonanya akan bergerak lagi, kira-kira akan bergerak ke arah mana? Militi ya gak sih? Ya, ini bisa jadi. Enggak. Yang menarik adalah gue melihat ada 1 player dari Indostar yang berada di area bawah. Kocel coba untuk menghidupkan kawan-kawannya kembali. Kemudian Rehan juga ada di sisi atas. Lihat deh, ini adalah 2 orang terakhir dari masing-masing tim yang berusaha untuk mendapatkan kesempatan kedua setelah mereka hampir saja diratakan. Namun kita melihat terlebih dahulu Rehan tidak akan bisa bertahan karena memang Dewa tadi sempat menyisir area Snowfall secara detail sehingga Rehan yang terpantau langsung diselesaikan begitu saja, namun sudah sempat membangkitkan atau melakukan revive terhadap 2 anggota lain. Lu nyadar gak sih ini saking sepinya di Alpine itu banyak banget tim-tim yang nyari keluar zona. Betul. Karena di zona aman ya nggak ada pertempuran atau pergesekan yang terjadi gitu. Namun di sisi lain EVOS Divine kali ini sudah mulai menetapkan tempat mereka dengan cukup aman. Dan melihat ke sisi kiri, sisi kanan, dapetin vision yang lebih luas lagi. Enak banget posisi mereka saat ini, groundingnya juga cukup bagus untuk EVOS Divine sementara ini. Bahkan masih belum ada gangguan yang datang ke arah mereka. Sementara dari Onyx Olympus di Forest Red kali ini mereka harus try hard lagi dari awal. Karena beberapa kali mereka harus bertemu dengan tim-tim lawannya. Tapi ternyata di sisi lain MBR Epsilon pun gak bisa lanjut ke arah late game karena mereka harus dipulangkan di posisi ke-10. Onyx Olympus harusnya udah mulai notice di depan ada orang ya. Gardu pun udah mulai kelihatan, beberapa spray dari teman-teman EVOS Divine pun sudah sampai ke arah mereka. Ini membuat Onyx Olympus agak sedikit kesulitan karena mereka mau gak mau harus ngadepin tim EVOS Divine. Zonanya udah di belakang mereka banget nih. Betul, dan sekarang enak banget dari EVOS Divine ya. Lihat mereka dapat 1 high ground yang cukup bagus. Kali ini akan menghujani peluru ke area Onyx yang notabene tidak akan bisa ditahan. Ataupun players yang mau di take down, tapi pertempuran juga terjadi di sisi lain. Lihat
dari Mister 17 untuk mendobrak ke arah seorang Lozi. Bahkan satu player tambahan berhasil didapatkan. Ikal tidak akan bisa bertahan. Dua orang sekaligus dari Torat harus ditutup begitu saja nyawanya. Nord harus mundur bersembunyi di balik batu. Tapi Sam13 sudah mulai mendapatkan satu informasi secara jelas di mana posisi terakhir dari seorang Nord itu sendiri. Coba untuk melarikan diri, bersembunyi adalah solusi tapi tidak akan bisa. Karena Mister 05 datang dengan mudah Dragon. Tembakan balasan menuju ke arah dirinya. Masih ada respon global yang cukup cekatan di antara Mister 05 namun Nord tidak akan bisa bertahan dan harus tumbang juga pada akhirnya. Oh, kalau misalnya gue ngeliat pergerakan dari Nord sih sebenarnya bagus banget loh. Dia bisa ngedodge beberapa pergerakan dari Dewa United juga. Cuman balik lagi dia cuma sendirian, gak ada backup dari siapapun gitu. Itu yang membuat akhirnya dia harus menyerah pada keadaan. Tapi kalau dari pergerakan Nord sendiri gue lihat tadi cukup baik ya untuk melakukan gocekan terhadap Mister 05. Yang gue rasa tadi juga Mister 05 sempat sedikit kewalahan dapat terima tembakan balasan dari seorang Nord. Namun di sisi lain gak sampai di sana Dewa United nampaknya harus berhadapan dengan Genesis Dogma. Udah saling menotis keberadaan satu sama lain. Beberapa gol juga udah mulai di pop out kali ini, tapi Mister 05 mendapatkan posisi yang cukup nyaman lagi-lagi, memanfaatkan Portal Go untuk mencari grounding yang lebih enak untuk memperluas vision dari Dewa United. Dimana kita lihat Beyond dari sisi kanan, satu tembakan yang masih belum connect, ternyata ada respon gol yang cukup cepat. Kali ini Beyond masih mengurung dirinya menggunakan beberapa gol yang ia miliki. Mister 05 dari jarak yang cukup jauh kali ini melakukan spray down ke arah bawah dan cukup free hit. Kagendra di sisi lain harus puas di posisi ke-8. Masih ditembak tapi ternyata terlalu open posisi dari seorang Mister 05 tanpa disadari dari sisi kanan ada tembakan lainnya bagi Kodok. Itu masih berlanjut bagaimana kalau kita melihat dari satu anggota Genesis Dogma juga udah mulai termakan. Sakitnya zona kali ini. Kawan-kawan dari Dewa 8, poin eliminasi masih kurang, masih belum cukup. Vicky tidak akan bisa kemana-mana dan harus tumbang juga di posisi ke-7. Di sisi lain kalau kita melihat pertempuran yang terjadi memang EVOS juga coba untuk join ke dalam pertempuran dari Dewa dan juga Genesis Dogma. Namun sayang sekali hanya satu orang saja yang bisa memberikan tembakan jarak jauh dengan penggunaan baretanya. Jadi masih belum begitu maksimal, bahkan belum mendapatkan apapun dari pertempuran jarak jauh. Mort kali ini poin eliminasi sudah mulai dikantongi, tapi di sisi lain juga ada pertempuran yang terjadi. Onyx akan terkurung. Serba salah pilihan dari Onyx. Tadi dihalangin sama EVOS untuk masuk ke dalam zona. Sekarang ada Morph juga yang akan menutup jalan keluar dari Onyx sendiri. Dan begitupun dengan Indostar yang ternyata sudah mulai kumpul kembali, regroup kembali di balik batu sudah mulai terpantau dan SCF harus tumbang di posisi yang ke-6. Kocel terbaca secara jelas, Ray langsung menumbangkan ke arah serang Kocel di sana. Wah baik, lu lihat deh, EVOS Divine lagi dan lagi dapetin circle-nya dan udah nggak ada gangguan dari siapapun kecuali ada salah satu player daripada tim Onyx di arah belakang, namun dari seorang Cibeng kali ini memanfaatkan satu batu untuk melakukan serangan terhadap posisi dari depan, namun ternyata tembakan balasannya cukup sakit. Coba untuk mengulung medkit terlebih dahulu, Garen lumayan terjepit oleh teman-teman daripada EVOS Divine, tapi Abax menggunakan Portal Go untuk kembali regroup terhadap teman-temannya EVOS Divine di arah belakang. Satu tembakan dari seorang Abax kali ini masih belum cukup maksimal, nampaknya ada beberapa gluol yang menghalangi pandangan seorang Abax, namun ternyata Onyx Olympus berhasil dipulangkan oleh EVOS Divine. 7 poin eliminasi sudah mulai dikantongi kali ini. I'm God coba berjalan sedikit demi sedikit di depan, terlihat jelas pergerakan dari teman Indostar. Coba untuk di charge busternya kali ini masih belum mendapatkan siapapun, belum terlihat jelas pergerakan dari seorang Riz. Ada batu yang menghalangi, I'm God gak sampai di sana. Coba untuk mencari celah, Indostar pun harus puas di posisi keempat. Morph Team kali ini akan berhadapan dengan EVOS Divine. Di arah belakang ada Dewa United, bakal coba untuk dijagain aja sama orang belakangnya EVOS Divine, tapi EVOS Divine kali ini dalam posisi yang cukup terjepit dengan 3 tim yang masih ada ke Bayu Kodok. Betul, masih ada 4-4-2, berarti dari segi posisi yang ada Dewa menyisakan 2 anggota kali ini. 9 poin eliminasi datang dari arah high ground. Coba untuk join ke dalam sebuah pertempuran yang terjadi. Satu player dari EVOS yaitu Kedai akan menghalangi keberadaan dari Mister 17. Tapi lihat Mister 17 datang dari sisi atas. Booster di tangan, Kedai bakal coba disambut kali ini, tapi lihat malah bantuan akan datang. EVOS dari grup lagi ke area belakang. Namun Kedai harus tumbang dengan Kedai. Tapi sayang sekali kalau kita melihat karena dari arah EVOS harus terkikis satu persatu anggotanya karena membagi 2 vision sekaligus bukanlah hal yang mudah. Dewa United berhasil dapetin 1. Lihat bagaimana Sam13 juga akan menahan diri dari belakang. Namun Mister 17 akhirnya bakal coba dihalin dan berhasil di take down di tangan seorang Ray. Sam13 juga akan datang dengan penggunaan satu skala dan di sana menghancurkan beberapa gluol yang sudah mulai terpasang. Dan Dewa United terus tumbang di tangan Morph kali ini. Begitupun dengan EVOS tidak mampu bertahan. Morph Team yang berhasil mendapatkan Booyah. Wow, Booyah Morph Team. Wow, what nice game ya dari Morph Team sendiri. Kita lihat tadi sebenarnya secara posisi memang EVOS Divine tidak diuntungkan sama sekali ya Bayu Kodok, dan mulai berubah keadaannya sebenarnya. Untuk beberapa saat